Sebelumnya, vonis bebas Ronald Tanur memicu gelombang protes dan kecurigaan dari masyarakat, tak terkecuali Kejaksaan Agung. Penelusuran kasus ini ternyata membawa kasus yang lebih besar dengan tertangkapnya Zarof Richard. Minggu 27 Oktober 2024, Ronald Tanur akhirnya ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Ronald Tanur terlibat kasus penganiayaan yang mengakibatkan Dini Sera Afrianti kekasihnya meninggal. Ronald pun diduga menyogok majelis hakim agar terbebas dari jeratan hukum. Aroma suap dalam kasus Ronald Tanur terendus dari pergerakan pengacara Ronald, Lisa Rahman. Saat Kejagung menggeledah kantor dan rumah pengacara itu, ditemukan uang dari berbagai mata uang dan dokumen. Begitupun saat menggeledah rumah ketiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur. Total diperkirakan ada 20 miliar rupiah uang yang ditemukan. Penelusuran kasus itu ternyata membuka kasus yang lebih besar lagi dengan ditangkapnya Zarof Richard, mantan pejabat Mahkamah Agung yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana dengan memufakati suap. Yang mengejutkan, dalam penggeledahan di kediamannya, penyidik menemukan gepokan uang tunai dan emas batangan senilai hampir 1 triliun rupiah. Dari pengakuan Zarof, uang tunai dan emas yang disita di rumahnya dikumpulkan antara tahun 2012 dan 2022. Uang tersebut berasal dari pengurusan berbagai perkara di Mahkamah Agung. Pimpinan Mahkamah Agung telah membentuk tim pemeriksa untuk mendalami dugaan adanya pemufakatan suap dan atau gratifikasi dalam putusan kasasi terpidana Gregorius Ronald Tanur. MA juga berkomitmen tidak akan melindungi oknum yang melakukan perbuatan menyimpang. Itu ya tentunya yang akan kita tindak lanjuti yang itu ya statement di Kejaksaan Agung itu yang ya tentunya yang majelis yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur itu yang akan kita periksa ya. Mahkamah Agung berkomitmen tidak akan melindungi anggota yang melakukan perbuatan yang tidak benar. Dan yang kedua, ke depan tentu ya akan intensif, akan selalu rutin melakukan pembinaan kepada para hakim. Ya. Temuan itu bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar mafia peradilan. Kejaksaan Agung kini masih menanti sejauh mana bukti yang diperoleh penyidik. Mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan sejak awal sudah menduga bahwa aliran uang kasus suap vonis bebas Ronald Tanur tidak berhenti di hakim tingkat Pengadilan Negeri Surabaya. Poros Jakarta Surabaya yang dikenal mafianya sangat hebat tidak dibuka oleh Kejaksaan Agung, ini akan berulang karena Surabaya tidak sekali ya, lebih dari 3 kali kejadian. Sebelumnya kan ada yang 1 orang, sebelumnya juga ada ketua pengadilannya, sebelum juga dulu zaman Pak Adi Andoyo malsu putusan. Jadi Surabaya ini termasuk daerah wilayah yang basah, jangan sampai basah kuyup gitu. Nah, ketika basah kuyup oleh para mafia, Kejaksaan Agung sempat buktikan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.